Kayaknya gue nggak segitunya sih. Enggak, jadi karakter relate dari Wiwik sama Zulfa tuh ya baik hatinya. Iya kan? Iya. hati. Ya tapi maksudnya kalau secara general gitu karakternya unik banget gitu. Dan Jadi kayak apa ya, personalitinya dia malah lebih kayak anjing-anjing pelacaknya polisi. Jadi pinter kan. Anjing apa sih? Dia herder. Siapa? Itu anjing sebelumnya pernah main film. Jadi ngomongin anjing. Gue kayak mau Tanya dulu si anjing ya. Dan itu tuh lucunya di lokasi syuting kita jadi main juga sama dia karena emang anaknya anjingnya tuh kayak aku kira kan galak banget atau yang Dan kayak nggak sama orang baru tuh tidak welcome, itu friendly banget gitu. Jadi kita semua meskipun mungkin nggak ada scene yang bareng seperti Roy sama anjingnya, tapi kita kalau dia terus dia lucunya tuh dia harus ada treatment khusus gitu kan, dia gampang aus, terus harus pakai AC mulu. Iya, base camp dia tuh pakai AC, kita anjing. Si anjing. Airnya harus air dingin dia. Harus air dingin. Terus dia punya base camp khusus gitu yang Mobil udah keren. yang ada AC-nya, udah ada kipasnya pusat. Itu lebih enakan dia ya. Oke, buat Tribuners jangan lupa untuk nonton film Balada Si Roy tayang awal tahun 2023 di 2023. bioskop kesayangan Anda ya. Halo Tribuners, balik lagi di Tribun Corner bersama gue Alivio Junio dan KS dari Balada Si Roy, yaitu ada Albiza Algifari dan Zulfa Maharani. Yeay. Gila. Ini film Balada Si Roy. Ya. Itu tuh udah dari lama kayaknya. Maksudnya desas-desusnya kan kalau di sosial media tuh udah terdengar kapan dan udah lama banget ya. Kayaknya udah setahun atau 2 tahun yang lalu ya. Bener. Ya. Mulai syutingnya tuh emang udah dari lama. Jadi kita tuh mulai syuting film Balada Si Roy itu mulai di awal 2021 ya, Jo. Iya. Kita tuh baru mulai itu di tahun segitu. Tapi Terus- prepnya udah dari 2020 akhir. Ya, preparationnya udah dari lumayan lama. Dan ya karena adanya pandemi ya, jadinya mundur deh. Mundur gitu. Tapi tayangnya tuh bakal di bioskop. Tayangnya di Iya. bioskop dong. Tapi kemarin sempat ini kan tayang di mana tuh? Jav. Ya, kemarin sempat Jakarta main di Film Week. JAF Sama sama di Jakarta JFW. ya, JFW sama Jakarta Jav. Film Week. Di Jakarta Film Week. Berarti 2 festival itu ya? Iya, dua Ya, festival. dua festival. 2 festival. Abis itu kita bakal Balada Si Roy itu bakal tayang. Bakal tayang Di secara bioskop? komersial di bioskop. Iya. Ini kalau boleh tahu nih ya, Balada Si Roy ini kan kayak udah familiar banget ya. Mungkin anak tahun 80-an atau 90-an tuh pasti Ya. tahu kan. Dari novel ya. Iya, Novel. benar, dari novel. Hits. Mungkin lu bisa ceritain film ini tuh mengadaptasi Balada Si Roy itu akankah 100% atau gimana, mungkin intinya bisa jelaskan mungkin. Sebenarnya kalau untuk mengadaptasi dari novel mirip 100% tuh sebenarnya enggak. Karena ada beberapa dari novel yang mungkin nggak bisa dijelasin juga di filmnya gitu. Mungkin nggak bisa buat jadi kepentingan dramanya nggak sanggup gitu. Dan film ini tuh tentang apa ya? Sebenarnya tentang pencarian jati diri si anak laki-laki ini namanya Roy gitu loh, bahwa apa sih yang dia pengen cari gitu loh selama dia hidup di usianya ini loh, kayak masih muda, apa yang dia pengen cari, dia pengen eksplor tentang sejarah kah, atau dia pengen mengikuti jejak seorang ayahnya kah, atau gimana. Itu si Roy ini anak SMA kan ya? Si Roy ini anak SMA, Jadi mencari jati diri. masih mencari jati diri. Yang meranin Roy siapa? Siapa ya? Siapa ya? Kok lupa gue namanya. Lupa gue. Iya gue. Kalau Zulfa berperan sebagai apa? Berperan sebagai Wiwik. Wiwi. Nah, boleh ceritain nggak tuh Wiwi gimana? Perannya di film Balada Si Roy. Wiwik tuh Parah deh pokoknya. Wiwik tuh perempuan asli di daerah Serang, di tempat nanti Roy akan bersekolah. Terus dia sangat ambisius. Wiwik tuh sebenarnya dia punya hati yang sangat baik gitu. Cuman memang kadang dia suka salah mengimplementasikan apa yang dia maksud gitu. Ya pokoknya dia salah satu perempuan yang akhirnya kagum sama sosok Roy gitu. Karena ada beberapa perempuan juga gitu di karakter Balada Si Roy ini. Berarti si Roy ini anak pindahan ya? Anak Tadi ya? pindahan. Oh gitu. Dari mana tuh? Mau tahu? Nanti nonton lah. Ya, boleh. Intinya jadi si Roy ini dia adalah pindahan, dia anak murid pindahan dari satu kota yang lumayan besar di Indonesia, terus akhirnya dipindah ke kota kecil yang dia pun nggak tahu gitu loh, maksudnya pemerintahan sana tuh kayak gimana gitu. Dan dia kaget karena ternyata kok kayak gini, kok beda Culture shock. banget ya. Iya, dia culture shock culture gitu shock. ternyata ya. Dia kaget sama peraturan-peraturan yang ada di situ, dan karena dia tuh orangnya bukan orang yang suka dilarang gitu, dia magung-magungkan kata freedom gitu, kebebasan. Iya. Jadi akhirnya
ya ditentang lah semuanya. Berarti relate banget nih sama anak muda zaman sekarang ya. Walaupun backgroundnya itu latarnya itu tahun ini kan 80-an. Tahun tahun 80-an. 80-an ya. 80-an. Berarti kalau misalnya lokasinya diserang bahasa Sunda dong. Iya, filmnya? Sunda Serang. Sunda Serang. Iya. Beberapa sudah, kalau gua enggak. Kalau dia kan karena bukan asli. Oh iya. Dia iya. kan dia pindahan kan. Iya. Jadi karakter-karakter kita yang memang anak lokal-lokalnya ya kita harus berbahasa Serang. Berarti Zulfa juga Iya. pakai bahasa Serang. Itu gimana tuh belajar atau ngulik? Untungnya prep kita lumayan panjang banget nih untuk syuting Balada Zero. Jadi kita punya waktu untuk bisa mempelajari bahasa Serang dan ada konsultan bahasanya juga di project ini. Sunda kasar kan ya? Iya, Serang tuh Sunda kasar sih. Tapi emang asli mana? Asli Sunda atau enggak? Enggak, bukan. Berarti sempat ngomong dong ke apa namanya lokal gitu. Iya, soalnya kebetulan yang konsultan bahasa Serangnya ini memang orang asli Serang. Jadi kita benar-benar dikasih tahu slang tahun 80-an di Serang itu seperti apa gitu. Berarti sekalian belajar sejarah Serang juga Iya, ya. benar. Nah, syutingnya itu berarti tahun 2001 ini proses readingnya berapa lama tuh buat Reading itu ngulik kita segala macam? hampir 1,5 bulan buat reading, buat latihan fighting, workshop lainnya. Oh iya, ada adegan fighting ya. Yes. Di teaser gue lihat tuh sama Biowan ya. Iya. Biowan itu apa berperan sebagai apa? Dia berperan sebagai Dula. Selain Biowan, Zulfa atau Abizar, ada lagi nggak sih maksudnya siapa aja? Ada Oh, banyak. Ada Feby Rasanti, Yusuf Oh. Bisa. Mardika, Mardika. bro. Mardika. Aduh. Siapa lagi? Jul. Ada Sita Marino, Iya. ada ya Fahri Muhammad, Muhammad, Omar Esteglal, Jordi Pranata. lupa lagi bener. Ada Azra Bule. Ya. Kita flashback dikit nih ke pengalaman syuting walaupun udah lama ya, udah 2 tahun yang lalu. Lu masih ingat nggak? Misalnya mungkin apa sih yang seru atau yang lucu selama lu syuting Balada Zero? Sebenarnya semua seru, Seru. sih. Sebenarnya semua seru karena itu tempat pun kita nggak pernah, maksudnya jarang kita datengin tuh tempat, dan juga dengan set-set yang tahun 80-an itu jadi kayak kebawa ke era baru gitu kalau gua. Jadi selama semua prosesnya tuh seru, belum lagi waktu kita syuting di daerah Lampung pinggir pantai yang nggak ada sinyal, jadi emang bener quality time antar pemain. Berarti itu kan tahun 80-an, berarti pakai green screen atau gimana? Enggak, emang kita nyari setnya ya set-set yang masih bangunan Yang tua. masih OG banget. Bahkan ada satu tempat di daerah Lampung yang emang bangunan tuh kayaknya belum dirubah dari tahun 70-an. Ada tuh di situ. Ada banyak. Gitu. Selama pengalaman syuting kan kayak lu sendiri gue lihat di teaser tuh ada adegan fighting tuh kalau nggak salah silat ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi kalau di Serang kan emang Banten itu kan emang terkenal dengan silatnya kan. Kalau Roy sendiri ya, dia bukan petarung silat, bukan petarung yang punya emang bela diri, dia emang street fighter aja. Jadi apa namanya itu lu pelajarin tuh emang kayak silat segala macam untuk proses syuting. Kalau silat mungkin kas-kas yang lain ya, cuman kalau gue enggak sih, lebih ke teknik safety buat nanti takutnya kena sama pemain lain kan. Jadi kita belajar Kontrol teknik gitu. kontrolnya. Nah, bagi Tribuners sebagai penasaran nih karena ada adegan fightingnya itu seru banget. Dan yang menariknya juga ada anjing ya di. Ada anjing. Iya. Iya, Iya, itu ada anjing. bisa ceritain nggak tuh? Siapa sih namanya? Joe. Joe ya. Iya. Seru sih, jadi gue itu selama 1,5 bulan workshop itu gue dari pagi latihan workshop sama anjing, habis itu reading, lanjut lagi malamnya fighting gitu, dan itu hampir setiap hari kan 1,5 bulan. Dan serunya sama anjing itu karena dia kan hewan ya, maksudnya kan kita nggak ketebak juga gerak-geriknya dia seperti apa yang pengen dia lakuin gitu kan, kita nggak ketebak. Dan tapi alhamdulillahnya gue baru 3 hari main sama tuh anjing, dia langsung bisa bonding sama gue. Dan yang susahnya juga itu anjing namanya bukan Joe. Gitu. Nama aslinya. Dan harus kita rubah, harus kita biasain. Dirubah mindsetnya kan si kita rubah anjingnya. kayak oke, nama gue Joe gitu. Dan akhirnya alhamdulillah berhasil Sama anjing itu tuh. sama anjing itu. Tapi lu sebelumnya pernah ini nggak? Maksudnya kayak mungkin atau saudara atau jadi emang lu nggak takut ya sama anjingnya? Enggak sih, emang gue anaknya binatang banget. Nah kalau Zulfa sendiri nih mendalami peran Wiwik ya, itu selain kesulitan mungkin bahasa udah teratasi ya, ada nggak sih kayak meranin pribumi sono kan Iya. dari Serang itu, apa sih yang lu kulik lagi gitu biar mantep? Yang pasti aku juga baca novelnya gitu untuk bisa memperdalam karakter Wiwik. Aku juga diskusi sama Mas Nugros untuk masalah karakter Wiwik, karena memang karakter Wiwik ini lumayan unik sih. Aku juga belum pernah mainin karakter yang seperti ini sebelum-sebelumnya.
selain yang paling penting itu gimana sih cara bisa mempelajari manusia di tahun 80-an, apalagi perempuan asli Serang yang kebetulan kita semua mungkin nggak pernah hidup di tahun segitu kan, jadi itu salah satu challenge terbesar kita semua, nggak cuma aku doang. Jadi ya caranya adalah mengulik banyak hal-hal di tahun 80-an gitu sih, itu yang lebih penting. Nah, berperan sebagai Wiwik asli lokasi itu selain apa namanya bahasa dan ngobrol di situ, apa sih yang menurut lu kayak gue setelah meranin Wiwik nih relate nih sama gue banget gitu? Kayaknya enggak sih. Oh enggak ya? Nggak relate sih, karena karakternya jauh, maksudnya kayaknya gue nggak segitunya sih. Enggak, jadi karakter relate dari Wiwik sama Zulfa tuh ya baik hatinya. Iya kan? Iya. hatinya. Ya, tapi maksudnya kalau secara general gitu karakternya unik banget gitu, dan ya seperti selalu ada selalu ada Wiwik di pertemanan kita lah di SMA gitu, dan yang suka misalkan sama cowok dan dia orang yang sangat berani untuk mengungkapkan sesuatu gitu, nggak yang oh ya cowok harus mulai, kenapa nggak cewek duluan aja, dia lebih kayak gitu sih. Tapi parah Wiwik ini. Kayak mau ya nontonnya di bioskop, karena gue udah nonton. Udah di Jakarta gue nonton. Oh ya. Iya. Wiwik ngeri juga ya. Kalau penasaran. Gimana Bi? Hah? Gimana Wiwik menurut lo? Wah, ngeri sih. Ngeri sih. Nggak, jadi Wiwik ini kalau menurutku yang gue lihat dari kacamata gue, kalau ya dia ini gampang termakan oleh cinta gitu. Cuma cintanya setia. Cintanya setia, makanya waktu Roy datang, dia ngerasa suka dan dia berusaha semaksimal mungkin gimana caranya biar gue bisa sama Roy gitu. Ambisius banget anaknya. Ada sisi positif ya berarti? Emang dia positif banget, bahkan juga akhir-akhirnya nanti nonton aja. Karena emang menarik karakter Wiwik ini. Tayang kapan sih? Tayangnya awal tahun ini ya. Iya. Ditunggu aja di bioskop. Tunggu aja. Awal tahun ini, awal tahun depan. Awal tahun awal ini tahun depan. dong. Tahun depan Iya, dong. tahun depan maksud gua. Iya, awal tahun 2023. 2023. Kalau Feby ini berperan sebagai apa sih? Feby berperan sebagai Ani, sang Dewi Venus. Yang di rambut ini kan ya? Ya, rambutnya di apa sih itu bahasanya? Perm, ya. Nah, kan selain bahasa dan segala macam kan itu kayak model rambut kayak gitu itu ditata semua gitu. Iya. Menurut lu gimana tuh? Kayak ini retro kan? Ini kan ya klasik gitu ya. Gaya-gayanya kalau gue lihat sih di teasernya. Iya. Mungkin Si kalau Abi. misalnya dari rambut itu emang klasik, cuman juga banyak yang sekarang sebenarnya makin mendukung biar menjadi klasik itu sebenarnya dari outfitnya dan juga set dan juga propertinya. Jadi kelihatannya kalau di frame tuh kayak klasik banget. Dan itu beradaptasi banget ya dari novel ya emang kayak ini. Tapi semua rambut memang disetting banget sih untuk 80-an banget. Maksudnya kayak apalagi mungkin yang karakter cowoknya juga diperhatiin, apalagi karakter perempuan. Karena perempuannya cuma 3. Karena waktu kalau Feby kan di perm, terus kalau aku di layer gitu dan aduh. Kayak zaman-zaman foto yang Iya. coba gimana bisa gak? Kayak gitulah pokoknya. Terus si Sita juga dibikin lebih wavy dan lebih ngembang gitu kayak tahun 80-an banget gitu. Saya juga ngeliat Sita kata gue, ini siapa ya Sita Marino? Iya. Beda banget gitu. Iya. Tapi setelah ditata rambut kayak gitu segala macam, ada nggak sih maksudnya kayak lu setelah pensiun ini keren juga nih gini nih. Iya, gue sempat bertahan sama rambut itu lumayan Betul, lama. guys. Iya. Lumayan lama gue bertahan sama rambut itu karena ini asik juga rambut ini. Kalau Sih gua lu enggak sih. belah tengah kan ya? Iya, gue belah tengah. Di- Belah tengah dan gondrong. Lumayan Gondrong. panjang rambutnya. Nah, Bi, gue juga waktu itu ngeliat sih, ini nggak tahu ya benar apa enggak. Dulu katanya almarhum bokap gue emang pengen meranin ini ya. Iya, jadi Hero ya Mas Gong sendiri pernah cerita ke gue kalau misalnya ya beberapa puluh tahun lalu emang waktu mau difilmin juga bokap gue udah pengen banget, cuman tapi ya karena produksinya gagal akhirnya turunnya ke gue. Jadi alasan lu nggak sih terima tawaran ini? Gue nggak tahu sebelumnya. Oh. Gue taunya pas sudah diterima, terus akhirnya kita sempat ke Serang ketemu Mas Gong cerita. Gue kayak Universe. Kalau Zulfa, kenapa lu mau terima tawaran berperan sebagai Wiwik di film ini? Karena aku dulu maksudnya kita semua mungkin tidak terlalu familiar dengan Balada Si Roy karena kita tidak hidup di zaman eranya Balada Si Roy sedang populer banget gitu. Cuman yang menarik ketika aku selalu suka banget meranin sebuah karakter yang unik gitu dan yang gak pernah aku peranin sebelum-sebelumnya. Karena pas aku baca karakter Wiwik, ini menarik banget ya karakternya.
Terus juga ini film pertamanya IDN Pictures, dan aku juga emang pengen kerja sama juga waktu itu sama mereka, dan akhirnya jodoh gitu. Soalnya apa ya, aku ngerasa bahwa Balada Si Roy ini tuh compact banget, ceritanya sangat variatif, banyak banget gitu. Cuman nggak cuman apa ya, tapi ada isinya gitu. Setelah kita nonton gak cuman yang kayak ngelihat kenakalan remaja atau apa, tapi ada isinya gitu. Ada sesuatu hal yang bisa kita ambil setelah nonton filmnya gitu. Nah, selain menceritakan anak SMA yang kenakalan remaja segala macam, ini film ini apalagi sih maksudnya yang menarik menurut lu? Entah dari mungkin pengetahuan segala macam, apa tuh? Pengetahuan pasti ada, karena film ini juga apa ya, secara dari novelnya pun menceritakan kalau karakter Roy ini emang karakter yang suka menjelajah gitu. Jadi di sini dijelasin juga kalau apa di film ini juga ada hal sejarahnya juga. Tentang keluarga juga, ya kan, persahabatan, lengkap bahkan banget sih. Pertemanan sama hewan gitu loh. Di sini bisa digambarin kalau misalnya hewan tuh bukan cuma sekedar makhluk hidup yang nggak bisa jadi teman, dan dia tuh hewannya tuh bisa jadi teman. Jadi banyak pesan moral ya. Banyak. Gitu. Tapi masih berhubungan nggak sama anjing? Masih, kadang masih. Oh gitu. Iya, cuman karena emang udah beda pemiliknya juga, jadi udah jarang gitu ya? ketemu. Iya. Tapi apa namanya? Gue masih bingungnya, maksudnya bisa ini berarti anjingnya itu emang anjing ini ya, anjing peliharaan ya? Dia emang anjing peliharaan, tapi emang dari sebelumnya udah dilatih jadi kayak personality tuh kayak Iya. Aktor juga dong. iya benar, nggak salah. Nggak aktor juga dong dia. Nggak salah. Jadi kayak apa ya, personalitinya dia malah lebih kayak anjing-anjing pelacaknya polisi gitu. Jadi pinter emang. Anjing apa sih? Dia herder. Herder. Shepherd ya. Itu anjing sebelumnya pernah main film. Jadi ngomongin anjing. Gue kayak mau Tanya dulu si anjing ya. Dan itu tuh lucunya, di lokasi syuting kita jadi main juga sama dia karena emang anaknya anjingnya tuh kayak aku kira kan galak banget atau yang kayak nggak sama orang baru tuh tidak welcome. Ini tuh friendly banget. Banget gitu. Jadi kita semua meskipun mungkin nggak ada scene yang bareng seperti Roy sama anjingnya, tapi kita kalau dia, terus dia lucunya tuh dia harus ada treatment khusus gitu kan. Dia gampang aus, terus harus pakai AC mulu. Iya, base camp dia tuh pakai AC, kita anjing. Si anjing. Airnya harus air dingin, air minum dia. Harus air dingin. Terus dia punya base camp khusus gitu yang Mobil udah fan. yang ada AC-nya, udah ada kipasnya pusat gitu. Lebih enakan dia ya. Karena kalau di film Balada Si Roy kan ini banget, kalau dilihat teasernya juga kental banget tuh persahabatan si Roy-nya kan. Sampai masuk sekolah ya, gue lihat tuh di teaser. Masuk sekolah gitu. Tuh rapi semua. Maksudnya ada berkali-kali tag nggak sih kalau misalnya lu jelas, karena ya namanya juga hewan gitu loh. Kita balik lagi gue bilang, kita nggak bisa ngekontrol apa yang pengen kita lakuin buat dia gitu. Dan apalagi juga kita harus nunggu moodnya dia bagus juga, karena hewan juga punya mood kan. Kita harus nunggu moodnya bagus dulu, sekali dua kali take tiba-tiba dianya kayak males-malesan, kita tunggu dulu gitu. Banyak take-nya juga lama. Syutingnya di mana itu? Kalau itu semuanya kita syuting di Lampung sama Serang sama Rangkas gitu. Berapa hari sih waktu itu syuting? Hampir 2 bulan ya. Lama banget lumayan. 2 bulan. Yeah. 2 bulan terus selama syuting berarti bolak-balik ya, Serang, Lampung. Enggak, gitu. Jadi dihabisin di satu kota dulu. Oh ya, ada lagi yang menarik gue lihat di teaser itu, kalau nggak salah kita ngulik-ngulik teasernya aja ya. Boleh. Kalau nggak salah itu ada adegan lu balapan kalau nggak salah deh. Iya benar. Ya benar ya, ada. Benar, ada. Nah, itu pakai stuntman? Enggak. Oh enggak, itu lu? Ya beberapa kebutuhan shotnya ada yang pakai stuntman dan sisanya enggak. Jadi gua, Bio, terus Mas Tanta, Wafda, Dian Sidik dan lain-lainnya itu kita semua pakai beneran. Kita bener-bener ngetes motor beneran, kita balapan beneran gitu. Balapan beneran beneran gitu. Sama si musuhnya Roy. Ya. Musuhnya Roy siapa? Bio. Saksikan di bioskop. Bio musuhnya Abi. Musuhnya Bio. Gue juga musuhnya Bio. Lu berpihak banget berarti sama si Roy ya. Support system. Iya. Si Wiwik ini. Benar. Apapun pokoknya hidup aku cuma untuk Roy. Iya, begitu dia. Sesuatu itu. Jadi selain percintaan dan banyak juga ya sejarah-sejarah yang dipetik. Nah, ini kan berlatar dari apa namanya? Dari tahun 80-an ya. Iya. 80-an. Maksudnya untuk anak zaman sekarang tuh yang relate banget apa sih, dari misalnya dari karakter lu, dari Roy sendiri, atau dari sikap atau dari penampilan gitu yang relate banget nih buat anak zaman sekarang yang enak banget ditonton gitu. Mungkin yang relate banget untuk zaman sekarang ya pergaulannya kali ya.
Sama pencarian jati diri itu sih. Iya, dengan konsep pencarian jati diri itu kan ya maksudnya masih satu track sama anak-anak udah zaman sekarang gitu loh. Bahkan gua pun juga. Dan gua ngerasa relate banget karena ya yang apa yang Roy lakuin ya mungkin beberapa gua juga lakuin. Berarti kalau misalnya lu kemarin syuting itu sama ya, maksudnya kayak tahun 80-an begitu ya, paling bedanya apa tuh? Ya mungkin bedanya apa ya, lebih signifikan cara mereka nongkrongnya, mungkin cara tata bicaranya mereka gitu. Tapi bahkan sekarang pun ya kayak fashion, jokes itu tuh Udah mulai balik retro udah lagi. mulai kebalik ke tahun 80-an gitu. Jadi maksudnya ini bukan suatu hal yang asing banget lah buat generasi kita. Fashion pun sekarang udah mengkiblat lagi, balik lagi ke 80s, ke 90s gitu. Jadi kayak maksudnya ini jokes kita pun di film itu kayaknya nggak jauh banget sama generasi sekarang. Kayak rambut lain gitu kan? Nah, Iya udah mulai kan nih. makanya. Sangat metode emang. Karena kan lagi promo. Tapi kayaknya bukannya ini ya, Iya. gondrong belah tengah. Iya, sebelumnya gondrong. Cuman gue pengen nyoba gaya baru. Akhirnya gue bikin kayak gini lah. Masih ke bawah ya, biar kayak Roy banget nih. Iya Tapi sih. di teaser nih atau mungkin di sosial media dan segala macam kan penonton tuh kayak menunggu banget ya, gue liat sih komen-komennya gitu kayak ini retro banget nih gitu. Nah mungkin juga mereka pasti ada yang udah baca novelnya nih. Kalau misalnya ada yang kayak misalnya komen, wah ini beda banget nih sama novel atau segala macam, pandangan lu gimana sebagai aktor yang memainkan Roy? Pandangan gue ya gimana ya, karena kita pun nggak bisa juga untuk memenuhi semua ekspektasi orang-orang yang baca novelnya gitu loh. Yang ada di novel belum tentu bisa ada di film karena kebutuhan dramatis dan kebutuhan film juga kan, jadi nggak bisa disamain. Kalau Zulfa gimana? Iya sama sih, maksudnya novel ya novel, menurutku ya novel gitu, film ya film. Ketika dari novel pindah ke film, mediumnya tuh udah pasti beda banget. Namanya gitu. juga adaptasi. Iya, karena juga adaptasi, bener. bukan plek ketiplek gitu. Iya. Cuman memang banyak hal yang kita berusaha untuk tetap menjaga gitu, dari mulai benang merah cerita atau apa, hal-hal yang memang harus ada dari novel ke film ya tetap dijaga. Tapi abis ini udah baca belum novelnya? Baca pas sudah di lock, Udah di lokasi Iya. ya? Ya kita semua harus disuruh harus baca juga. Karena biar tahu juga kan maksud ceritanya itu apa sih. Kayak ya ibaratnya kan novelnya kiblatnya gitu loh. Jadi kita harus tahu juga kiblatnya kemana. Iya. Biasanya ada di tuh di Muslim atas. Pro, ada di Muslim Pro. Nah, emang menarik sekali untuk disaksikan Balade Si Roy ini ya, karena banyak pesan moral ya, penting ya. Cuma dari sisi kenakalan remaja atau kenakalan remaja juga ada positifnya nggak sih? Ada. Ada ya banyak. Ya kalau diambil positifnya pasti ada apapun juga. Tapi juga termasuk di film ini ya. Pasti dong. Balade Si Roy. Pasti. Kakak udah nonton kan filmnya? Gimana coba? Gimana kita tanya balik ya? Iya, gimana coba? Gimana tanya balik? Gue suka pertama dari ini aksi-aksinya dulu, ya kan? Oke. Aksi-aksinya ada gue, wow, keren ini film dan latarnya itu juga rapi gitu, kayak tahun 80-annya, bener-bener kayak beradaptasi seolah-olah kita ada di situ ya kan. Tuh. Dan gimana nih gue minta keren acting lu sama anjing lu, makanya gue rasanya nyentuh anjing lu. Keren karena ada adegan nih Tribuners, kalau tahu ada adegan yang bener-bener sedih banget, ya kan? Ini gue gak mau kasih tau, ntar spoiler soalnya. Ya ada sebenarnya pasti ada setiap film juga. Aman nggak? Aman ya, aman. Tapi ini beneran sedih banget bro, ya kan? Sedih banget, kayak lu tuh kayaknya karena gue juga melihara kucing di rumah. Kayaknya gue kalau di posisi itu juga ngamuk banget. Yang dia gitu, itu ngamuk banget dan menurut gue, wah gue sampai nggak tahu gue nangis apa enggak ya. Tapi lupa. suka kan? Suka banget, apalagi tentang yang ada hewan itu, kayak gue sentuh. Dan yang itu yang tertarik juga perannya Wiwik ini. Wiwik tuh menarik semuanya. Luar biasa kalau kalian nyaksiin Wiwik ini, luar biasa. Tapi jangan dicontoh ya dulu. Iya dong. Jangan contoh. Tapi sebenarnya baik, cuma ya adalah sisi kurangnya ya. Iya. Gitu. Karakternya plus minus. Semua karakter White harus and black. minus lah. Iya, semuanya tuh hitam putih gitu. Iya. Nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Nah, gimana juga kalau misalnya ngebangun chemistry nih sama yang lain nih? Sama siapa ya tadi yang main? Baby, ya. Nah, emang kalian tuh sebelumnya udah ketemu atau misalnya pas reading aja?
kita emang ya oke lah, gue sama Zulfa sebenarnya belum ketemu, gue sama Feby pernah ketemu, cuman di luar itu kita pun ada sesi pendekatan yang secara nggak langsung kita nggak sadar gitu. Bahwa di hari-hari pertama reading kita nggak langsung reading, tapi malah lebih ke perkenalan karakter, perkenalan tiap orangnya itu apa, bahkan kita juga main games dulu kan. Dan kita hampir tiap hari ketemu. Di luar itu juga kan kita pasti makan bareng, sharing satu sama lain, cari mutual friends-nya apa, ceritanya apa. Jadi, workshop dan reading tuh membantu bonding kita sih. Dan untungnya kita selalu datang juga gitu tiap hari, kita anak-anak yang rajin untuk reading dan workshop kan. Bahkan jadi ada aja yang lagi nggak workshop, lagi nggak reading, datang. Iya. Maksudnya nggak ada jadwalnya gitu, tapi dia tetap datang. Bahkan kalau aku kan juga sama yang cewek-cewek kan sebenarnya nggak ada workshop fighting, cuman kadang-kadang kita pengen aja ikutan Sempet gitu. loh, mereka sempat ikutan. Sempet, terus tapi kayak di hari kedua kayaknya enggak ya, cuman sekali aja deh, udah capek. Coba praktik sama si Enggak, kita latihan olah tubuh buat bisa kontrol gitu, itu kan sebenarnya juga penting kan buat. Dan juga ditambah karena kita di lingkup dalam satu bubble, waktu kita syuting itu kan kita nggak boleh kemana-mana. Kita di lingkup dalam satu bubble ya akhirnya makin dekat gitu. Dan waktu itu juga COVID lagi, maksudnya lagi tinggi-tingginya. awal banget kan, jadi kita sangat menjaga lah. Kira kita membatasi diri untuk interaksi sama yang luar, ya kita interaksi sama yang kita yang ada di situ aja gitu. Berarti rapi terus tuh. Iya. Dan bahkan pas kita syuting pun kita break dikit, kita main gitu. Jadi kayak bondingnya justru di situ sih. Tapi ngomongin adegan fighting ya, lu tadi bilang kagak pakai stuntman ya? Iya. Itu ada cedera atau lecet gitu? Laki dong. Cedera sih nggak ada. Nggak ada. juga. Nggak ada. Alhamdulillah kan itu laki. Enggak gitu. Nggak, kalau cedera nggak ada. Ya waktu workshop ya ada lah sekali dua kali karena masih workshop gitu, masih latihan gimana cara safety yang benar gimana. Cuman overall selama syuting sih alhamdulillah aman-aman aja. Aman-aman ya. Yusuf Mardika juga main ya? Iya. Bisa mereka juga main? Madun. Iya si Madun. Beda dong. Oh beda ya. Beda dong. Tapi dia main bola. Gimana? Enggak, bohong. Karakternya gimana tuh dia? Si Karakternya Kompleks. wah, ribet sih karakternya dia. Lumayan dan penuh banget karakternya dia. Dia tuh kayak dia tuh ada di tengah-tengah yang ngasih semua pihak gitu. Ya gitulah, ribet deh karakternya. di tengah-tengah semua. Itu emang luar Berarti biasa. kayaknya ada Festival material. 10 lah kubunya. Tapi dari meranin setelah ini kalian kan udah ini masih jalan silaturahmi nggak sama yang lain ya? Masih banget. Bahkan kalau misalnya Zulfa syuting gua enggak, kita ketemu sama yang lain dan sebaliknya. Bahkan Dia juga sering nyamperin kalau misalnya gue syuting, nyamperin. Tapi kalau misalnya gue syuting kan syutingnya juga sama beberapa pemain yang Balade Si Roy juga gitu. Bahkan kemarin dia sempat ada syuting salah satu judul, gue main ke lokasi. Iya. Dan kita tuh satu sama lain tuh silaturahminya masih suka nongkrong gitu. Enggak yang teman per project gitu. Ya abis ini juga nongkrong kan? Iya benar. Ada banyak lah, 10 orang lagi lah. Nongkrong bareng. Karena filmnya belum tayang apa enggak nih? Apa? Karena filmnya belum tayang apa? Kalau kita sambil kita aja waktu itu kan kayak awal-awal ini kok belum tayang ya, cuma tetap main. Tetap gitu. main, kita emang bener-bener main terus. Emang teman main. Gue selama syuting baru ini yang bener-bener main terus. Selama setahun terakhir. Tapi lu udah nonton kan berarti ya filmnya? Belum? Udah. Gue ya udah dari karakter si Roy dan Wiwik setelah lu merani nih berdua, apa yang lu ambil pesannya nih? Misalnya sisi positif atau mungkin sisi negatifnya yang lah. Tapi kayaknya salah spoiler sih kalau sisi negatif. Kalau dari sisi positifnya adalah si karakternya itu sayang banget sama ibu. Oh, Itu yang gue ambil gitu, bagaimana tindakan-tindakan dia dalam scene yang ke ibunya itu bisa gue contohin di kehidupan gue yang nyata gitu. iya. Yang merani itu siapa sih? Lulu Tobing. Oh iya, Lulu Tobing. Jadi lu setelah merani itu ini ya, Setelah kasih gue berani sayang itu gue jadi sayang banget sama Lulu Tobing. Beda. Bercanda. sama nyokap lu gitu Iya, atau nyokap pengen gue gitu. lah. Lu kan punya suka pemerangan main di orang. Sama bokap lu gimana? Hah? Maksudnya? Oh, bokap gimana? Tinggal dikit. Kan dia sama orang tua nih, ya kan? Nah, kalau hubungan lu sama bokap lu, kan di film ini Wiwik ada Kakak. Oh, itu kakak ya? Kakak gue ya, sorry. Kakak gak sih? Abang. Gimana nih, mungkin pesan yang lu ambil atau ini dari jadi peran Wiwik gitu? Iya, bahwa memang keluarga itu pasti akan saling membela gitu loh. Maksudnya Bener. ketika dunia tidak mau menerima kita, ada keluarga ternyata yang bisa menerima kita gitu. Dan
aku baru maksudnya belajar bahwa memang apalagi kakak laki-laki ya punya adik perempuan gitu pasti punya insting untuk mau menjaga adiknya, mau memberikan yang terbaik untuk adiknya meskipun pada akhirnya caranya belum tentu benar atau belum tentu salah juga gitu. Jadi aku lebih melihat arti keluarga sih di karakter Wiwik dan abangnya. Tapi Zulfa sendiri punya kakak? Punya. Langsung salim gak itu? Enggak sih, biasa aja, nggak ada ngaruhnya. Oke, terakhir nih, mungkin ke Tribuners, apa sih yang membedakan film Balade Si Roy dari film-film anak muda yang zaman sekarang tuh lagi rame banget kan tentang kenakalan remaja? Apa nih yang bedakan dari film lain? Karena film ini kompleks dengan banyak banget tiang-tiang dan unsur-unsur yang ada di film ini, dan film ini juga apa ya menggambarkan realita kita sekarang, relate banget sama anak muda. Ya, film ini kompak banget, ada tentang pencarian jati diri, persahabatan, percintaan, keluarga. Semua lengkap banget di film Balade Si Roy ini. Dan kita akan dibawa mundur ke tahun 80-an. Dan pasti kalian akan bisa bernostalgia itu bersama keluarga juga. Betul itu Tribuners. Nah, terakhir, coba ajak Tribuners buat nonton film Balade Si Roy. Oke, buat Tribuners jangan lupa untuk nonton film Balade Si Roy tayang awal tahun 2023 di 2023 bioskop kesayangan Anda ya. Oke, terima kasih Abizar dan Zulfa, seru banget berbincang-bincang di Tribun Corner. Buat Tribuners jangan lupa nonton Balade Si Roy dan jangan lupa nonton konten-konten Tribun News lainnya. See you.